Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Bapak Ibu, adapun agenda kegiatan pada hari ini intinya adalah terkait dengan sedikit pengibasan dari Tiang sendiri selaku calon guru penggerak dari Kabupaten Buleleng angkatan ke-10. Yang Tiang memaparkan nanti adalah terkait dengan visi guru penggerak. Nah, sebelum Tiang masuk ke materi, ada beberapa hal yang perlu disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah nanti. Namun mohon maaf karena Bapak Kepala Sekolah ada kegiatan, kemudian Bapak Kepala Sekolah mendelegasikan tugas tersebut kepada wakilnya, yaitu Pak Darmiansyah. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya berikan yang kedua arahan sedikit dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk itu Tiang kembalikan. Terima kasih Pak Masuk. Sebelumnya saya aturkan Pengajian Lima Timur. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat Beliau kita bisa berkumpul dalam acara pengibasan guru penggerak dari Kabupaten Pasar. Terus yang terhormat Bapak Made Diana Indonesia selaku mentor dari Kabupaten Pasar yang mengucapkan selamat datang Pak Diana dari sekolah kami. Sekolah kami ini sekolah yang kecil, jauh dari kota. Ini keadaannya seperti yang dapat informasikan, untuk sekolah kami ini jumlahnya ruangan 5, gurunya 20 guru dan 5 pegawai. Dan sekolah kami juga dibagi jadi 2 shift, pagi dan sore, di mana siswa kami sekarang sudah berjumlah 353, dan kalau dikategorikan ini sudah bisa menjadi sekolah reguler. Tapi karena terbentuk lahan, ya maksudnya tidak bisa ya. Terus untuk kesempatan ini kita juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Diana kedatangannya sini untuk menjadi mentor dari Pak Putu Pasar. Untuk informasi bahwa Pak Putu Pasar ini adalah merupakan guru andalan kami Pak di sini. Ya, beliau merupakan andalan dah. Kalau di sepak bola namanya striker Pak. Ya, di paling depan. Makanya kami semua guru-guru sini mendukung apa yang dilakukan Pak Putu Pasar sini ya. Dan kami minta bimbingan dan motivasi juga pada rekan-rekan sini supaya bisa mengembangkan kompetensinya seperti Pak Putu Pasar. Mungkin itu saja dari Tiang. Nanti bisa dilanjutkan dengan sesi selanjutnya. Terima kasih untuk kesempatan. Ya, terima kasih Pak Darmo atas pengarahannya sedikit yang mewakili dari Bapak Kepala Sekolah. Nah, untuk mempersingkat acara hari ini, saya berikan waktu kepada Pak Made selaku pengajar praktik yang sendiri selaku calon guru penggerak di angkatan ke-10 ini. Untuk waktu yang persilakan. Baik, terima kasih Pak Putu. Sebelumnya Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang mewakili Pak Darmo ya. Sesuai namanya Darmo nanti Bapak ini. Betul ya? Ya, betul ya. Terkesima dia Pak. Oke. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru,
mungkin ada pegawai juga yang sudah berkenan hadir hari ini. Saya merasa berbangga dan berbahagia ketika masuk ke lingkungan sekolah ini karena di sini suasananya tidak tegang ya, artinya kekeluargaannya luar biasa. Itu pasti karena top leadernya yang mengkondisikan kan seperti itu. Karena kan seperti bis, kalau sopirnya apa istilahnya agak goyang setirnya ya penumpangnya mabuk kan gitu. Kalau sopirnya entek ya, nah aja penumpangnya kenyir-kenyir kan kira-kira begitu ya. Ya. Jadi saya sampaikan terima kasih banyak atas sambutan rekan-rekan teman-teman yang hadir hari ini, sudah bisa membersamai kami perwakilan dari BGP Provinsi Bali, karena kebetulan yang lebih dahulu sebenarnya belajar tentang ini sehingga ditunjuk sebagai pengajar praktek mendampingi Pak Putu Pasek dalam menuntaskan program calon guru penggerak di angkatan 10. Nah, perkenalkan, nama dia Maridiana Yusa, yang guru SMA 1 Busong Biu, dia kelahiran 84. Jadi sekarang udah masuk Parubaya, walaupun wajahnya 50-an mungkin gitu ya, tapi saya merasa masih 20-an gitu ya. Nah, kebetulan di sini juga ada senior dia di luar sana ya. Kemudian ada juga teman teman saya nih, ada Denny ya. Tidak menutup kemungkinan kita nanti juga akan sering berkolaborasi bersama Bapak Ibu, karena hari ini program kita hari ini adalah mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan. Lagi sebentar itu dipandu langsung oleh Pak Putu Pasek, karena beliau juga sudah mempelajari bagaimana visi sekolah yang berpusat pada siswa, intinya pada siswa. Kemudian bagaimana nanti kita sebagai guru posisi kontrolnya seperti apa gitu kan, itu sudah dipelajari kemarin. Jadi di dalam guru penggerak itu ada 3 modul, modul 1, modul 2, modul 3. Ini merupakan modul 1. Dan nanti akan dilanjutkan modul 2, modul 3. Tidak menutup kemungkinan juga kami berharap ketika ada CGP di suatu sekolah, maka pengimbasan itu akan lebih banyak, lebih cepat ke guru-guru, sehingga Bapak Ibu kita berkembang sesuai zaman. Oke, ampunan nanti ada yang ya walaupun memang mungkin sedikit menggoyah terhadap program ini, tetapi kalau di sini ada guru biologi ya. Kalau siapa guru biologi? Oh itu ya, sesuai ya. Kalau di biologi kan ada istilah adaptasi. Jadi mereka yang tidak mampu beradaptasi pasti akan tereliminasi, kan seperti itu ya. Dan tidak bisa bertahan terhadap perkembangan zaman. Termasuk kita Bapak Ibu, karena zaman sekarang adalah zaman kurikulum merdeka, maka ampunan menggoyah gitu. Kita ikuti zaman. Kalau nanti mungkin setelah ini ada kurikulum baru dan sebagainya, kita juga harus beradaptasi terhadap perkembangan itu. Jadi itu intinya dari kami di kurikulum pengajar praktek guru penggerak. Karena untuk kurikulum ini kita posisinya adalah sebagai among pelayan siswa, tapi bukan sebagai pelayan, itu bukan maksudnya sebagai apa ya, pembantu, bukan ya, melayani dengan sepenuh hati gitu istilahnya. Dan sudah barang tentu nanti banyak hal yang akan diimbaskan oleh Pak Putu Pasek sebagai calon guru penggerak. Dan bukan berarti calon guru penggerak itu fokusnya harus menjadi kepala sekolah, bukan, tetapi beliau adalah pemimpin pembelajaran dulu. Termasuk juga rekan-rekan yang lain, kalau nanti berminat silakan, mudah-mudahan masih dibuka untuk tahun selanjutnya ya. Silakan nanti mencoba, karena kita akan mendapat banyak ilmu di guru penggerak. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Mari kita lanjutkan ke tahap selanjutnya bersama rekan kita Pak Putu Pasek untuk melaksanakan diskusi pengimbasan tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah kita tercinta ini. Kita iyakan dulu ya, bangku semangat kali ya. Masa dingin ini ya. Oke, kalau saya bilang sabar, Bapak Ibu jawabnya Jaya ya, Jaya mengudara ya, Jaya ya. Sabar. Jaya.
Sabar. Terima kasih untuk kita semua. Karena waktu kami persilakan ke Pak Pasar. Ya, terima kasih Pak Maki yang sudah memberikan pemaparannya sedikit. Bapak Ibu yang lanturan mungkin untuk memberikan materi terkait dengan pembahasan modul 1.3 Bapak Ibu. Nah, namun sebelum yang mulai, kita hormat Bapak Kepala Sekolah yang mewakili, kemudian Bapak Ibu kepala urusan masing-masing kepala urusan masing-masing bidang, dan Bapak Ibu guru, Bapak Ibu guru dan pegawai semuanya. Yang saya hormati pula Pak Madi Diana selaku tenaga praktik dari tiang sebelumnya. Nah, izinkan dia memaparkan sedikit materi terkait dengan ini Bapak Ibu. Ya, ini pemaparan terkait dengan materi modul 1.3 yaitu visi guru penggerak. Nah, Bapak Ibu sebelum saya masuk ke visinya seperti apa, saya berikan sedikit penggambaran dulu Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Selama saya melaksanakan pendidikan di guru penggerak ini Bapak Ibu, terus terang saja, jadi tidak ilmu itu tidak akan bisa serta-merta Bapak Ibu langsung pelajari manual. Jadi Bapak Ibu perlulah berkolaborasi dengan seluruh rekan yang ada. Ya, modul 1.1 di sini menggariskan tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Oke Bapak Ibu, ketika mengenyam pendidikan kuliah sudah tahu pasti itu seperti apa sih filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi intinya guru tidak lagi menuntut tetapi menuntut tumbuh kodratnya anak itu sendiri. Dia anak sudah membawa kodratnya masing-masing, kodrat alam dan kodrat zaman ini. Guru hanya menebalkan garis-garis yang tipis yang samar-samar itu menjadi terang benderang. Itulah filosofinya seharusnya. Kemudian yang kedua, di modul 1.2 itu yang digariskan dan terkait dengan nilai dan peran seorang guru penggerak. Ada 5 nilai seorang guru penggerak, kemudian ada 5 juga sebagai peran guru penggerak. Kemudian materi modul 1.3 hari ini yang saya bahas terkait dengan fungsi guru penggerak. Kemudian ada lagi satu di modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Budaya positif ini saya akan bahas, nantinya saya akan imbaskan Bapak Ibu di awal bulan Juni. Karena itu harus saya buatkan aksi nyata terkait dengan tugas di modul 1.4. Itulah seluruh rangkaian di modul 1 Bapak Ibu. Harapan saya nantinya Bapak Ibu dari seluruh guru ada yang mengikuti jejak saya, mengikuti kegiatan program seperti ini Bapak Ibu. Terus terang, kegiatan seperti ini kalau boleh saya jujur Bapak Ibu, ketika ini sedikit motivasi ya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengikuti yang sebut dengan yang seperti DSM, ketika DSM lokakarya Bapak Ibu terserang, Bapak Ibu akan mendapatkan istilahnya jasa uang pulsa dan sebagainya. Jadi lumayan sih Bapak Ibu untuk mendapatkan uang itu. Jadi lumayan sih, ada bekal buat kita sendiri. Nah, jadi itu semoga saja dari Bapak Ibu semua ada yang nantinya kedepannya mengikuti program-program guru penggerak ini. Terserang guru penggerak sudah dibuka sampai angkatan ke-11 sekarang. Masih ada kurang lebih, saya baca ini sampai angkatan ke-15. Jadi setelah angkatan ke-15 itu masih ada, saya kurang tahu. Karena baru saya baca sampai 15 saja. Makanya Bapak Ibu masih ada kesempatan di ke-12, 13, ke-14 dan ke-15. Nah, kalau masih ada, Bapak Ibu coba ya. Jadi itu arti saya. Nah, saya lanjut ke materinya Bapak Ibu terkait dengan visi dan nah, salam dan bahagia ini selalu dikemenangkan ketika kami pendidikan, baik itu tatap muka langsung, baik itu secara online. Salam dan bahagia ini selalu diungkapkan. Ya, kemudian yang berikutnya perkenalan dari Tiang tidak usah. Jadi Tiang sebagai calon guru penggerak angkatan ke-11. Nah, ini. Oke. Sebelum saya mulai Bapak Ibu, rasanya tegang-tegang semua. Kita sedikit
ber-ice breaking atau Bapak Ibu. Supaya memuaskan otot-otot kita. Saya mohon Bapak Ibu bisa berdiri dulu. Ya, ada ice breaking Bapak Ibu, semoga bisa menuruti apa yang tertera di tayangannya nanti. Kita mulai Bapak Ibu ya. Semoga bisa terlihat. Sudah, saya keraskan sedikit. Oke, Bapak Ibu. Bisa lihat ya. Oke, silakan bisa melepaskan. Sama dia, sayangku kepak sama dia, aku cintaku kepak sama dia. Jadi paling fokus ya, fokus sekali. Nah, boleh Bapak Ibu. Power apa? Jadi pengen nangis, cintaku kepak sama dia. Boleh Pak diam. Oke, lanjut Bapak Ibu. Nah, semakin dipercepat. Nah, cepat, dan percepat Bapak Ibu. Nah, sini. Oke, saya cukupkan. Seharusnya masih ada di sini Bapak Ibu. Oke, boleh kembali duduk Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Semoga kita fokus untuk mengikuti acara berikutnya. Sudah lulus Bapak Ibu. Jadi seharusnya antara otak kiri otak kanan itu nyambung. Ya, diharapkan seperti itu. Oke, mari Bapak Ibu. Sekarang masuk ke materi. Sudah berat rasanya. Materi guru penggerak, jadi visi guru penggerak. Oke, Bapak Ibu. Visi guru penggerak di sini adalah sebuah konsep yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan yang bertujuan untuk menciptakan para guru yang memiliki kemampuan dan semangat untuk memimpin perubahan positif di lingkungan sekolah dan komunitas mereka. Nah, program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberdayakan guru agar lebih inovatif, kolaboratif, dan berdaya saing tinggi. Seorang guru penggerak diharapkan tidak hanya mengajar di kelas, tetapi juga menjadi agen perubahan yang dapat menginspirasi dan memotivasi siswa serta rekan kerja untuk terus berkembang dan belajar. Nah, jadi itu tujuannya sekali Bapak Ibu. Nah, berikutnya. Guru penggerak di sini harus memiliki visi yang jelas mengenai masa depan pendidikan yang lebih baik. Visi ini mencangkup peningkatan kualitas proses belajar mengajar, penggunaan teknologi dan dalam pendidikan, pengembangan karakter siswa serta pelibatan aktif orang tua dan masyarakat dalam proses pendidikan. Nah, dengan visi yang kuat, guru penggerak dapat menciptakan lingkungan sekolah yang lebih inklusif, menyenangkan, kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan setiap siswa. Saya lanjutkan lagi sedikit Bapak Ibu terkait dengan visi guru penggerak. Nah, dalam implementasinya, program guru penggerak di sini menyediakan pelatihan, pendampingan, dan dukungan berkelanjutan bagi para guru. Ini mencakup berbagai aspek seperti manajemen kelas yang efektif, teknik pengajaran yang inovatif, pengembangan kurikulum, hingga kepemimpinan dan manajemen sekolah. Dengan demikian, guru penggerak diharapkan mampu membawa perubahan nyata dan berkelanjutan dalam sistem pendidikan di Indonesia sehingga mampu menghasilkan generasi yang lebih cerdas, kreatif, dan berakhlak mulia. Kira-kira kalau kalimat seperti itu Bapak Ibu dapatkan di mana Bapak Ibu? Ada namanya kreatif, berakhlak mulia di P5. Tapi Bapak Ibu masih fokus ya. Terima kasih. Di profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi Bapak Ibu?
Ada berapa dimensi? Nah, dimensinya dong. Dan 6 dimensi. Sudah mengisi raportnya Bapak Ibu? Sudah mengisi dimensi di sana diminta Bapak Ibu. Khususnya bagi yang menggunakan kurikulum 2013. Di sana ada 6 dimensi. Saya kira masih lupa. Semoga tercerahkan Bapak Ibu. Materi yang kedua. Jadi setelah visi guru penggerak, di sini ada namanya prakasa perubahan. Nah, prakasa perubahan dalam visi guru penggerak adalah upaya proaktif dan strategis yang diambil oleh para pendidik untuk memfasilitasi pemimpin perubahan positif dalam lingkungan pendidikan. Guru penggerak diharapkan tidak hanya sebagai pelaksana kurikulum, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mampu mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan dalam setiap pendidikan. Kita merancang dan mengimplementasikan inovasi yang relevan dan efektif. Di sini mencakup pengembangan kompetensi guru agar lebih adaptif, kolaboratif, berorientasi pada solusi sehingga bisa memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, itu intinya Bapak Ibu. Sekarang visi yang telah disusun. Jadi Bapak Ibu sama seperti kalau Bapak Ibu pernah membaca OSP, jadi ada visi sekolah. Setelah visi sekolah itu ada namanya indikatornya, baru muncullah misi. Inilah sama seperti ini Bapak Ibu. Jadi visi yang telah disusun itu kemudian diturunkan menjadi prakarsa perubahan sebagai tonggak pencapaian yang akan mengantarkan kita dari waktu demi waktu ke jarak yang lebih dekat dengan visi yang telah kita susun. Untuk itu perlu diadakan dialog bersama, berdiskusi, memutuskan prakarsa perubahan yang harapan perwujudan dirasakan dekat dengan hati seluruh pada sekolah. Kemudian yang berikutnya lagi, pernyataan pada prakarsa perubahan bukanlah slogan, bukanlah pula judul kegiatan. Dia lebih fokus ke perubahan, gambaran nyata yang memungkinkan munculnya gotong royong dalam meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis murid dengan berbasis aset atau kekuatan, ditulis dalam bentuk kalimat, dimulai dengan kata kerja dan memanfaatkan kata, frase atau diksi yang kuat dalam rangkaian kalimat. Sedemikian rupa sehingga mudah dipahami maksud dan dapat menstimulasi bayangan akan inisiatif tindakan kegiatan yang akan dijalankan demi mewujudkannya. Itulah prakarsa perubahan Bapak Ibu. Itu turunan dari visi. Yang berikutnya, dalam proses penyusunan pernyataan prakarsa perubahan dalam bentuk kalimat, kita lebih dahulu dapat memperjelas gambaran mental prakarsa perubahan yang ingin kita susun. Ketika kita memiliki visi, kita pasti akan merasa lebih peka terhadap hal-hal yang dapat membantu atau menghalangi kita dalam mencapai visi. Kita menjadi lebih peka dalam melihat bagaimana kita dapat makin dekat dengan visi kita melalui aset awal kekuatan potensi yang telah dimiliki. Tantangan yang harus dihadapi, dilampaui, aksi, tindakan, upaya yang ada pada diri kita sebagai pendidik dapat dikontribusikan serta pembelajaran yang makna dan manfaatnya akan murid bawah hingga akhir hayatnya nanti. Kemudian Bapak Ibu, dalam pembuatan untuk memperjelas mental prakarsa perubahan, kita menggunakan acuan atau alat bantu yang kita pakai di sana ada atap, bukan atap rumah ya, tidak Bapak Ibu. Jadi atap itu ada akronim dari aset, tantangan, aksi dan pembelajaran. Selain menggunakan alat bantu atap, juga ada yang dengan menggunakan model bagja namanya Bapak Ibu. Bukan bajai ya, bagja. Bagja di sana adalah akronim juga dari buat pertanyaan atau define, ambil pelajaran atau discover, kemudian gali mimpi atau dream, kemudian jabarkan rencana atau desain, dan yang terakhir adalah atur eksekusi atau deliver. Itulah akronim dari bagja Bapak. Oke, saya lanjutkan. Inquiry apresiasi. Jadi Bapak Ibu kalau pernah mendengar kata AI, jangan inteligensi artifisial ya. Tidak. Kalau di sini ada namanya inquiry apresiatif. Seperti apa sih inquiry apresiatif itu? AI adalah sebuah pendekatan yang mendorong perubahan positif dengan menekankan pada kekuatan dan potensi yang ada dari kekurangan dan masalah. Dalam konteks perusahaan visi guru penggerak, AI sangat relevan karena ia berfokus pada apa yang baik,
apa yang berhasil, bagaimana hal-hal tersebut dapat ditingkatkan dan diterapkan secara lebih luas. Dengan AI, guru penggerak dapat mengeksplor dan mengidentifikasi elemen yang terbaik dari praktik pengajaran dan kepemimpinan yang sudah ada. Kemudian menggunakan temuan tersebut untuk merumuskan visi yang inspirasi dan realistis. Oke, dilanjutkan. Akhirnya Bapak Ibu bisa tidak hanya lebar seperti kali ini. Nah, saya terusnya bagaimana caranya menyusun visi? Kalau Bapak Ibu saya tanya, punyakah Bapak Ibu visi dalam diri sendiri? Saya yakin pasti punya. Apa sih visinya? Bapak Ibu dah yang tahu. Tapi kalau saya tanya Bapak Ibu, tahukah visi sekolah kita? Apa visi sekolah kita? Prestasi dalam Nah, akademik jangan dipakai Bapak Ibu. yang berpijak pada pemimpin Nah, itulah Bapak Ibu. Karena terus terang saja visi sekolah kita yang ada di belakang itu. Ya, jadi berprestasi dalam bidang akademik dan non-akademik dan beralasan pembelajaran Pancasila. Nah, visi ini Bapak Ibu ini sudah berjalan kurang lebih 2 tahunan semenjak munculnya kurikulum Merdeka. Sekolah kita baru 2 tahun berjalan menggunakan kurikulum Merdeka, dan tahun ini semua siswa kita fokusnya ke kurikulum Merdeka, tidak lagi ada yang menggunakan kurikulum 2013. Nah, jadi inilah visinya Bapak Ibu sekolah kita. Namun saya berikan terkait gambaran bagaimana cara menyusun visi guru penggerak itu. Menyusun visi untuk seorang guru penggerak adalah langkah penting dalam memastikan bahwa tujuan pendidikan yang diinginkan dapat tercapai. Visi ini akan menjadi panduan dan motivasi dalam melaksanakan tugas sehari-hari serta menjalankan landasan untuk perencanaan jangka panjang. Jadi Bapak Ibu ada istilahnya kontinuitas, kemudian bisa dinilai visi tersebut. Ada stick-sticknya, bahwa sekian tahun harus tercapai bagian apanya, 2 tahun tercapai bagian apanya. Begitu seharusnya Bapak Ibu. Kemudian ada tiga langkah dalam menyusun visi guru penggerak. Yang pertama, pemahaman diri dalam konteks, identifikasi nilai dan prinsip, formulasi visi yang inspiratif dan realistis. Nah, itu 3 tahapan Bapak Ibu dalam penyusunan visi guru penggerak. Kemudian dengan mengikuti tiga langkah-langkah itu akan membantu kita dalam menyusun visi yang tidak hanya memberikan arah yang jelas, tapi juga memotivasi dan menginspirasi dalam peran kita sebagai guru penggerak. Ingatlah selalu untuk meninjau dan menyesuaikan visi kita seiring berjalannya waktu dan perubahan yang terjadi dalam dunia pendidikan. Artinya Bapak Ibu, visi sekolah itu tidak bersifat baku. Sewaktu-waktu ketika terkait dengan perkembangan yang ada, dunia pendidikan yang ada, kita bisa mengubah visi sekolah. Oke. Kemudian yang berikutnya, bagaimana caranya menyusun prakarsa perubahan? Nah, untuk memunculkan atau merumuskan prakarsa perubahan terkait dengan visi guru penggerak, ada beberapa langkah strategis yang dapat diambil. Jadi di sini ada 3 langkahnya. Yang pertama, penting untuk memahami secara mendalam dulu visi dan misi sekolah itu. Kemudian langkah yang kedua, analisis kebutuhan. Nah, kemudian langkah yang ketiga adalah baru merumuskan secara bersama-sama tindakan terstruktur dan terukur apa sih yang harus diambil. Inilah tujuannya Bapak Ibu. Jadi seharusnya kita duduk bareng seluruh pengampu di sekolah di sini, termasuk Bapak Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Kepala Urusan, kemudian Bapak Ibu dan pegawai. Bila perlu juga mengundang komite sekolah dan juga pengawas manajerial. Untuk bareng kita rancang apa sih kebutuhan sekolah kita. Kita tuangkan dalam sebuah visi, jabarkan dalam sebuah prakarsa perubahan. Nah, itulah Bapak Ibu. Nah, ini contoh saja Bapak Ibu ya, ini sedikit. Ini contoh beberapa saya ambil dari beberapa kajian. Ini contoh saja. Jadi ada sebenarnya saya tayangkan bagaimanakah visi saya sebagai guru penggerak. Ini contoh rumusan visi guru penggerak Bapak Ibu. Menjadikan pendidik yang inspiratif, inovatif dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan partisipatif. Ini contoh Bapak Ibu ya.
Nah, di sini ada kata kerjanya menjadikan pendidik atau siapa siswa atau murid. Dan langkahnya dengan cara apa? Inspiratif, inovatif. Untuk menciptakan apa? Lingkungan belajar yang inklusif dan partisipatif. Artinya Bapak Ibu, mare muride belok berkebutuhan khusus sing imunya sidang. Bapak Ibu harus terima itu. Makanya di sini lah perlunya. Ya. Oke, ini rumusan Bapak Ibu. Kemudian bagaimanakah rumusan prakarsanya? Nah, ini Bapak Ibu. Ini contoh rumusannya. Ini contoh ini pertama, pendidik dapat mengadopsi pendekatan pembelajaran yang berbasis proyek. Nah, karena kita belum merdeka itu sudah menggariskan itu ada namanya proyek Bapak Ibu yang sudah kita buatkan dalam bentuk apa namanya itu sudah per 3 bulan saya tidak buatkan, jadi sebelum kita pakai jadi kita sudah melaksanakan proyek. Alhasil dari proyek itu siswa pasti sukses untuk mengikuti kegiatan dan organisasi. Kemudian prakarsa yang kedua, pendidik dapat memanfaatkan teknologi untuk membuka pembelajaran yang lebih inklusif. Nah, ini terkait dengan teknologi. Nah, ini Bapak Ibu di awal tahun pelajaran yang baru kita akan rembuk bareng terkait dengan penyusunan siswa. Kemudian bagaimanakah pembelajaran inovatif? Nanti sekolah akan mengadakan sebut dengan workshop. Jadi Bapak Ibu di liburan akhir tahun nanti. Kemudian yang ketiga, ini contohnya saja, pendidik untuk terus mengembangkan kemampuan profesional mereka dengan mengikuti pelatihan dan workshop terkait dengan metode pembelajaran terbaru dan inklusi pendidikan. Jadi Bapak Ibu saya harapkan untuk mengikuti kegiatan jeda workshop terkait dengan metode pembelajaran yang bersifat ke siswa. Ya. Kemudian, nah, selesai. Demikian pemaparan visi guru penggerak dari Tiang. Semoga dapat menginspirasi seluruh Bapak dan Ibu guru serta pegawai untuk terlibat nantinya dalam penyusunan visi sekolah yang berpusat kepada murid. Kemudian, sekian dan terima kasih pemaparan dari Tiang. Yang aturkan Om Santi, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu, matur susun. Sebelum yang akhiri Bapak Ibu sedikit dari Tiang ada pantun. Hari Senin bersih-bersih. Pasang bendera biar berkibar. Cukup sekian dan terima kasih. Maaf jika presentasinya panjang. Kedua, siang-siang pergi ke kota jangan lupa memelihara kuda. Sekian presentasi dari saya, semoga bisa bermanfaat. Habis satu batu. Cek ngandung sama seru, itulah ngandung lunasan. Oke, Bapak Ibu, itu terkait gambaran pengemasan modul 1.3 dari Tiang, yaitu terkait dengan visi guru penggerak. Kemudian saya lanjutkan lagi satu Bapak Ibu, ini visi guru penggerak yang sudah saya susun dari aksi nyata modul 1.3. Semoga bisa terbaca sebentar sahabat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya SPD. Saya adalah calon guru penggerak 10 dari SMP Negeri 1 Atap 1 Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, tahun 2024. Pada hari ini saya akan menyampaikan tugas aksi atau modul 1.3 yaitu tentang visi guru penggerak. Ini saya Bapak.
Adapun visi guru penggerak yang sudah sejak saya buat di dalam komisi dari nomor 1-3 yaitu petunjuknya murid tangguh yang berakhlak dan berwawasan global dalam belajar aman, nyaman, dan menyenangkan. Ada pun prakasa perubahan nasib. Ya, kuat di sini adalah menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada murid atau student seperti ini. Tahapan yang Macet ya Bapak Ibu. pertama di sinilah perencanaan. Ya, jadi perencanaan di sini. Pertama saya telah berkonsultasi dengan Bapak Kepala SMP kemudian saya berkolaborasi dan berkomunikasi dengan rektor sejawat khususnya yang mampu mengatur sama kemudian berkolaborasi dengan teman sejawat dengan menerapkan model pembelajaran yang menyenangkan buat murid. Untuk berbagi pengalaman model atau pembelajaran yang tepat memanfaatkan media yang inovatif dan kreatif untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar siswa. Tahapan yang kedua di sini adalah pelaksanaan. Ini terkait dengan prakasa perubahan yang telah saya buat sebelumnya, maka saya akan menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada murid atau student sebelumnya. Bisa kita lihat pada tayangan yang bergambar berikut di sini adalah pembelajaran yang dilaksanakan di luar lingkungan sekolah. Nah, pembelajaran yang saya laksanakan di luar lingkungan sekolah atau di halaman sekolah, siswa berinteraksi langsung dengan alam. Pembelajaran yang diberikan terkait dengan konsep Pythagoras pada mata pelajaran matematika kelas 8. Dengan kemampuan murid kreatif, bernalar kritis, mandiri, gotong royong, dan berkebinekaan global, mereka berkolaborasi dengan sesama temannya untuk menemukan konsep Pythagoras tersebut. Nilai yang berikutnya di sini adalah pelaksana pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Nah, pembelajaran yang saya laksanakan di dalam kelas, siswa berkreasi dengan kelompoknya sendiri untuk membentuk segitiga dan segi empat dari kertas origami. Ini pembelajaran yang diberikan dengan benda konkret sehingga mudah memahami materi tersebut. Jadi, berkolaborasi dengan kelompoknya, menggerakkan kreativitas, bernalar kritis, mandiri, gotong royong untuk membuat dan menemukan sifat-sifat segitiga dan segi empat yang dibuatkannya. Kemudian selanjutnya berani tampil ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Bapak Ibu, ini ada refleksi dari 18 menit. Nah, berikut ini Bisa terdengar Bapak Ibu tidak ya? Lihat set. Suaranya Bapak. Halo?
kedua di halaman sekolah. Dengan sendirinya kegiatan yang dilakukan itu diberikan motivasi besar terhadap siswa karena siswa dapat belajar bebas sambil bermain, tetapi bukan materi-materi yang kiranya dapat diambil, dapat diterima untuk mempermudah pembelajaran. Kedua juga di samping hal tersebut juga anak-anak kan dihadapkan pada wujud nyata. Betapa sulitnya kita lakukan matematika, pembelajaran matematika karena pembelajaran dilakukan dalam bentuk teori. Mungkin hanya di kelas dengan gambar-gambar, dengan suara-suara, tidak dilakukan dengan nyata. Sekarang diajak melakukan pembelajaran di luar kelas dengan sendirinya susah akan melaksanakan. Demikian yang bisa disampaikan refleksi terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Guru Pasar dan Berikutnya refleksi dari Kemudian yang kedua yaitu refleksi dari teman sejawat atas nama Bapak Kadek Penny Mahardika. Ganteng dedenya. Ganteng gati. Tersipu malu ya. Selamat pagi semua. Saya belum dari pembelajaran yang terjadi khususnya pembelajaran matematika, fisika dan kimia. Ya, jadi yang pertama hal baru yang didapat dari pembelajaran matematika, fisika dan kimia menggunakan kertas origami. Jadi siswa bisa merealisasikan atau memberikan secara langsung pembelajaran fisika dan kimia secara individual. ini refleksi dari siswa Bapak Ibu. Di kelas itu. Saya Made Siti Butasari dari kelas 8C. Perkenalkan saya Made Samudri dari kelas 8C. Perkenalkan nama saya Putus Biasa dari kelas 8C. Kali ini kami ingin menyampaikan refleksi yang diberikan oleh Pak Master terkait materi segi 4 dan segi 3. Kelebihan dari pembelajaran menggunakan kertas origami yaitu dapat meningkatkan pemahaman peserta didik. Hal baru yang saya dapat dari pembelajaran ini yaitu saya bisa mengenal banyaknya bentuk-bentuk dari segitiga dan segi empat. Saya juga bisa belajar membuat banyaknya bentuk-bentuk segitiga dan segi empat dari kertas origami. Kekurangan dari pembelajaran segitiga dan segi empat menggunakan kertas origami yaitu mungkin ada beberapa hal yang belum saya mengerti dari materi tersebut. Hal apa yang perlu ditingkatkan untuk pembelajaran berikutnya? Lebih semangat saat pembelajaran dan menjadi lebih fokus. Sekian refleksi dari kami dari rumah salah satu. Ya Bapak Ibu yang cukupkan terkait dengan aksi nyata modul 1.3 dan 3. Yang berikutnya Bapak Ibu, saya ingin memberikan sedikit pertanyaan pematik buat Bapak Ibu sendiri terkait dengan visi sekolah. Bapak Ibu kan sudah tahu visi sekolah, ya, berprestasi dalam bidang akademik dan non akademik, berlandaskan profil pelajar Pancasila. Kalau yang tanya Bapak Ibu, sudahkah mengacu ke siswa, berorientasinya ke siswa? Sudahkah Bapak Ibu berorientasinya kepada siswa? Dibarkan kepada siswa? Ya, sudah. Kalau jika sudah, di bagian mananya pada kalimat tersebut? Akademik Seperti itu, Bapak? dan Oke, kode bagaimana? Sudahkah menitik beratkan pada keterlibatan siswa visi tersebut?
Sudah di bagian mananya? Ya, kalau di proses belajar Pancasilanya itu sudah ditekankan di dalam di akademiknya ya, pada saat pembelajaran. Jadi kita memusatkan pada siswa apa keinginan siswa pada saat pembelajaran. Oke, terima kasih Bu Oden. Yang berikutnya, pembangkit yang berikutnya, apakah sudah ada tolak ukurnya? Capaian selama kurang lebih 2 tahun sudah dijalankan visi sekolah tersebut. Bu Nelly, ada bisa berikan tanggapan? Saya langsung tunjuk ya, maaf ya. Ada yang berpendapat yang berbeda Bapak Ibu? Capaian tolok ukur penilaiannya itu loh Bapak Ibu yang saya tanyakan. Sudahkah terukur dia? Bagaimana? Miss L? Mungkin kalau beberapa tahun ini saya lihat anak-anak semakin percaya diri. Ya, ketika mereka ingin mengungkapkan pendapat, mereka bisa secara individu secara mandiri menyampaikan apa yang mereka inginkan. Terus sekarang kan mulai bermunculan bakat-bakat anak-anak seperti ke seni, terus ke akademik juga ada. Jadi seperti itu sih. Jadi kelihatan gitu, oh anak-anak ternyata punya potensi seperti itu. Jadi sudah ada penerapan P5. Adakah lagi yang berpendapat yang berbeda lagi? Mungkin Pak Masuki. Sama dengan Mister. Sama-sama. Nah, seharusnya Bapak Ibu, jadi ada penilaian yang sudah harus dicapai sekian tahun, harus tercapai bagian apanya 2 tahun. Seharusnya visi sekolah itu boleh nggak setiap tahun berubah? Boleh, tidak masalah. Nah, penting apa sih yang perkembangan yang ada pada saat itu kita harus mengikuti. Ya, kemudian kalau sudah tercapai tahun depan bisa datang juga boleh. Kemudian mengacu pada apa sih kebutuhan siswa, intinya kebutuhan siswa. Kemudian bisa dikorelasikan dengan rapor dari sekolah, rapor dari sekolah. Itu Bapak Ibu sedikit nanti revisi terkait dengan visi sekolah di awal tahun pelajaran baru. Saya akan ajak Bapak Ibu kembali duduk bareng menyusun sebuah visi yang baik supaya terukur dapat dicapai selama kurang lebih yang 1 tahun, 2 tahun, atau bahkan 4 tahunan. Ada namanya periode 3 tahun, setahun bisa. Makanya di program sekolah itu kita nanti jangka panjang ada KJM, karena kerja jangka panjang ada rencana kerja tahunan, 2 tahunan, dan jangka panjang selama 4 tahun. Nah itu harus dikuasai Bapak. Jadi kurang lebih di awal tahun pelajaran baru kita buka. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, saya langsung saja masuk ke diskusi sama dia ya. Silakan kalau ada hal yang perlu disampaikan lagi terkait dengan visi Prakarsa Perubahan, saya berikan kesempatan. Nanti kalau tidak, Bapak Ibu, saya akan sebarkan sebuah angket. Bapak Ibu isikan angket-angket itu nantinya. Dan terakhir, saya akan Bapak Ibu memberikan apa sih perubahan yang terjadi. Ada hal yang Bapak Ibu ingin diskusikan terkait dengan visi dan prakarsa dari Provinsi. Saya berikan kesempatan. Tidak ada? Oke, silakan Pak Mansur Ali. Terima kasih atas waktu. Di sini saya ada anak-anak sedikit yang mungkin bisa mewakili teman-teman guru SMP 1 Banjar. Di visi misi tadi saya sekilas lihat kecil sekali.
ada inklusif dan partisipatif. Di sana kan artinya dijelaskan sedikit tadi yang saya rekam tadi, semua siswa harus diterima gitu ya dan dilibatkan. Sedangkan di sekolah kita kan sudah melaksanakan itu Pak. Sudah kita ketahui semua siswa kita terima, tapi yang menjadi ganjalan saya nanti di pembelajaran berpusat pada murid, kenyataannya kelas 8 sama kelas 9 kemarin ada yang nggak bisa baca itu Pak. Nah, bagaimana pendekatannya nanti dalam pembelajaran yang berpusat pada murid? Sedangkan baca aja, kemampuan dasar aja dia tidak punya. Itu sudah terjadi dan realitas semua guru di sekolah kita kan sudah tahu itu. Nah, kita harus menerima semua siswa. Itu kan kewajiban. Masalahnya di realita kita mengajar, ada banyak siswa, bukan satu aja ya, beberapa siswa tidak bisa baca, sehingga kita tidak bisa menerapkan pembelajaran berpusat pada murid. Ya. Kalau normal saja muridnya kan bisa kita kasih seperti pemantik, dia bisa jawab ini, kemampuan dasar aja dia tidak punya. Ya. Kemungkinan saya minta bimbingan dari senior saya ini, bagaimana pendekatannya. Itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wasite yang sudah memberikan sedikit pertanyaan. Bapak Ibu, jadi memang tadi yang saya itu contoh Bapak Ibu ya, contoh terkait visi guru penggerak dan proses perubahan guru penggerak itu contoh Bapak Ibu. Namun kalau hal itu ditanyakan boleh Bapak Ibu begini, kita tidak menutup kemungkinan juga Bapak Ibu sekolah dimanapun itu tidak mesti di SMP Negeri 1 Adopsi Banjar, di sekolah yang lain pun pasti ada beberapa siswa yang mengalami kasus yang serupa seperti itu. Itulah disebut dengan inklusi ya Bapak Ibu ya. Dan mungkin di tahap pendidikan sebelumnya makanya ada namanya Charleston baca, tulis dan berhitung. Lalu di pendidikan SD, seharusnya itulah yang diberikan secara mendasar, fundamentalnya ada di sana. Namun tidak menutup kemungkinan di sekolah SD istilahnya naik-naikan yang dong di SMP yang bencana Bapak Ibu. Akibatnya apa? Kita SMP pun seperti itu. Nah, naik-naikan dong di SMA nya bencananya. Jadi centeng-tengger Bapak Ibu. Ini berten jam berdua, jam berten, begitu dari Bapak Ibu. Nah, makanya strateginya seperti apa? Nah, begini Bapak Ibu. Ini mohon maaf ya, saya pakai bukan kasus lagi, memang real. Anak saya sendiri, Bapak Ibu. Anak saya sering saya ajak sini yang cewek itu inklusi. Dia berkebutuhan khusus, tapi tidak kelihatan. Tapi kalau saya ajak, dia kurang fokus. Nah, bagaimana caranya? Makanya saya memberanikan diri menyekolahkan anak saya itu di SD mereka itu Bapak Ibu. Dengan perlakuan pembimbingan satu guru satu siswa. Nah, itu perlakuannya dia berbeda dengan memang sih dia belajar dalam satu sekolah di kelas yang sama, di kelas itu, tapi dia didampingi oleh si guru pembimbing atau pembimbingan khusus dia. Itulah yang saya temui realnya. Akhirnya apa? Sedikit demi sedikit anak saya mau berubah. Jadi yang bulannya jarang bergaul, itu anak saya cewek ini. Akhirnya apa? Ngomong nih Bapak Ibu. Nyerocos ngomong darah-darah gitu. Dan bergaul dengan teman yang baru kenal pasti akrab langsung Bapak Ibu. Itulah salah satu yang saya nilai, kita ada perkembangan buat saya. Walaupun sih baca nih, terus mau baca. Nah, saya sampai saya leskan membaca. Mungkin Bu Dewi tahu, tidak ada Bu Dewi. Saya leskan yang membaca supaya dia mana. Saya suruh baca ketika dia membaca di les itu mau Bapak Ibu. Tapi ketika saya suruh membaca di rumah dia tidak mau. Saya sudah baca di les itu aja katanya. Tapi saya tidak menciumkan dia. Memang seperti inilah dia bakatnya, mungkin keberikutannya pasti mau berubah. Nah itu yang saya alami langsung dari anak saya sendiri. Nah, terkait dengan sekolah, maunya sih saya membentuk seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya akan ajak mungkin dari guru BK, mungkin kalau ada, saya ajak mengikuti suatu kegiatan pengalaman terkait dengan inklusi ini. Ada loh Bapak Ibu workshopnya.
saya ikuti, tapi terus terang saya belum bisa saya jalankan. Ya, kemarin saya sudah ikuti workshopnya itu sampai saya dapatkan sertifikat, tapi penerapannya belum saya jalankan Bapak Ibu karena keterbatasan dari tiang, banyak sekali job-job yang saya diberikan dari sekolah. Jadi kita sekolah akan memakai suatu tim seperti itu Bapak Ibu, pendampingan ke siswa tersebut. Dia tetap siswa itu belajar supaya tidak merasa tersisihkan dia kepada rekan yang lain. Tetap dia belajar di kelas itu, tetapi didampingi juga dengan guru pendampingnya nanti. Mungkin guru-guru pada sekolah ini saya akan ikutkan, saya suruh mengikuti kegiatan-kegiatan seperti itu. Ketika tidak ada jam mengajar pada saat pembelajarannya di kelas, mungkin dia bisa mendampingi siswa yang mengalami kondisi seperti itu. Jadi kalau kita lihat satu sekolah paling hanya ada 1 atau 2 orang seperti itu. Atau pernah saya alami langsung dan dengar Bapak Ibu dari Pak Nyoman Maju selaku kepala SMP Negeri 1 Serugit. Dia membuka istilahnya seperti pembimbingan khusus. Dia tidak disatukan di kelas itu, dia tidak dilainkan kelasnya dalam satu kelas, tetapi dia mendapatkan pembimbingan khusus ketika siswa yang sudah belajar normal itu pulang semua. Dia didudukkan di suatu kelas, diberikanlah baca, tulis, berhitung itu Bapak. Tapi ada gurunya, pembimbingnya dia ada. Nah, itu yang mungkin kalau sekolah seperti itu rasanya sih bisa, cuma komitmen kita masing-masing Bapak Ibu maukah untuk memberikan pelayanan kepada siswa yang berpihak kepada siswa. Mungkin itu dari Tiang. Kurang lebihnya mohon maaf jika nanti Pak Madi selaku pengajar praktik dari Tiang bisa memberikan juga tambahan mungkin motivasinya lagi. Mungkin itu. Bapak Ibu ada lagi pertanyaannya lagi? Tidak ada? Kalau tidak, mungkin saya berikan kepada Pak Madi penguatan sedikit terkait dengan apa yang diutarakan dari Pak Nyoman Sukumaju tersebut. Baik, terima kasih. Sebenarnya ini diskusinya kita harusnya diskusi antar teman sejawat ya, diskusinya. Yang kemarin Pak siapa tadi Pak Sutemaye. Salam kenal Pak. Sekarang yang kembalikan lagi ke teman-teman yang lain. Kita diskusi kira-kira kalau ada kasus seperti itu. Bapak Ibu misalkan ngajar di kelas nih, kemudian ketemu dengan siswa yang tidak bisa membaca, kira-kira ide dari Bapak Ibu seperti apa? Mungkin ada masukan dulu. Ada enggak? Nih ketemu nih misalkan ada guru biologinya ya, contohnya biologi atau guru bahasa Indonesia, ketemu siswa yang tidak bisa membaca, apa yang Bapak Ibu lakukan? Yang kita tolong dijelaskan dulu. Kalau misalkan Bapak Ibu ketemu seperti itu, pasti ketemu Pak. Ya. Apa yang dalam tanda petik anak tersebut normal ya? Normal. Oke. Kira-kira apa yang dilakukan? Ibu senyum-senyum dari tadi. Kita mau, ayo. Oke. Kalau kebetulan di sekolah ini ada Pak. Iya. Sekarang sudah mau tamat. Ada masalah itu Mbak? Seperti hasil dan bidang. Saya sudah tujuannya tujuannya kalau malu sama teman-temannya dia jadi nggak mau membaca Pak. Saya nggak bisa membaca, tapi teman saya bisa membaca, otomatis dia itu merasa malu, minder gitu loh sama teman-temannya. Dan saya itu kadang kalau dia itu membaca di rumah. Sekarang kan ada di kelas seperti itu, dan saya kadang suruh buat video di rumahnya pada saat dia membaca di rumahnya gitu Pak. Kalau saya caranya. Gimana perkembangannya? Kalau perkembangannya ada sih beberapa, ada kelas SD yang tidak bisa membaca. Kadang dia mau mengirimkan videonya, kadang sekali, 2 kali kalau tidak salah ada videonya. Setelah itu nggak mau lagi Pak. Ya, tapi kalau sekarang mungkin sudah bisa. Ada siswa huruf nggak tahu Pak. Huruf dia nggak tahu, jadi itu dasarnya saya di rumah saya suruh biar dia itu nggak malu. Kalau suruh di sekolah kan otomatis dia malu sama teman-teman. Saya suruh di rumah. Berarti untuk penyakit, bukan penyakit sih.
apa ya? Anggaplah kita dokter ya. Ya maaf ya, bukan penyakit sih. Ya misalkan gitu ya. Berarti untuk kasus seperti itu kan nih muridnya kita dulu kan dia ibu sudah kasih paracetamol ya. Oke, lanjut mungkin satu lagi pendapatnya. Kira-kira kalau bertemu kasus seperti itu murid tidak bisa baca atau tidak bisa hitung, mungkin dari Bapak Guru, teman-teman Pak Guru ada solusinya? Ibu? Baik, ini berbagi pengalaman saja ya. Dulu di sekolah saya yang lama memang ada juga siswa yang terkendala dalam hal membaca. Jadi sudah ada beberapa metode yang digunakan di sana, secara privacy lah, guru-guru mengajarkan. Tapi ketika dikasih gambar, dia bisa mengekspresikan, oh dia sedang ngapain gitu. Misalnya dikasih gambar ketika dia ke sawah, coba jelasin apa sih ini. Oh dia lagi membajak sawah, ini lagi. Berarti ketika melihat itu kan otomatis ada bayangan mungkin di otaknya ya. Walaupun secara deskripsi di bawahnya tidak detail sekali dijelaskan apa yang diucapkan anak tersebut sama yang ini, ada beberapa yang tidak terlalu sama. Tapi sedikitnya ketika dia melihat, oh berarti dia bisa menjelaskan gitu loh dengan bahasanya sendiri. Dulu sih itu yang kami terapkan. Selama anak itu mengerti misalnya ada soal, ya kita berikan aja gambar yang terkait dengan soal tersebut. Jadi dia bisa menjawabnya dengan imajinasinya sendiri. Jadi secara visual kan berarti oke gitu, tapi mungkin secara membaca kurang. Itu aja sih, tapi beberapa tahun dipakai bagus jadinya. Membacanya mungkin masih tersendat, tapi ketika dikasih gambar langsung bisa menjelaskan. Begitu sih yang kami terapkan dulu di sana. Dan sekarang anaknya kebetulan secara seni bagus gitu. Dia ikut klub seni, ada di situ namanya Burdah ya, di rumah ada yang pakai itu. Dia ikut di sana dan sering tampil di mana-mana gitu. Oh berarti bakatnya emang ke sana. Jadi mungkin secara literasi kurang, tetapi visualnya ketika dikasih gambar yang sesuai dengan bacaan, dia bisa menjelaskan seperti itu. Itu sih kemarin saya dan teman-teman di sana dulu ketika menerapkan sama anak yang secara literasi kurang gitu. Ya, terima kasih itu saja. Ya. Baik, terima kasih Miss ya. Berarti di membacanya masih kurang, tapi menjelaskan bisa dia gitu. Baik, ada lagi yang mau memberikan masukan? Yang meningkat gitu ya. Oke. Jadi begini Bapak Ibu, ini akan menjadi hangat ketika kita perbincangkan bersama. Benar nggak? Jadi terima kasih Bapak sudah, walaupun ini kita visi misi ya, kita membahasnya sebenarnya visi misi. Seperti yang disampaikan tadi, apakah visi kita berpihak pada siswa? Kan itu kan pertanyaan-pertanyaan pemantik tadi. Kemudian kalau belum berpihak sebenarnya seperti apa? Kalau tadi seperti yang disampaikan Bapak Ibu, memang ini visinya kan udah berpihak sekali ya. Berprestasi dalam bidang akademik dan akademik berlandaskan profil pelajar Pancasila, itu kan udah mencakup kurikulum merdeka juga kan, tujuan dari kurikulum merdeka berlandaskan profil pelajar Pancasila, fisip sudah oke. Nah sekarang kita tidak bisa menutup kemungkinan ketika ada permasalahan seperti ini, inilah perlunya kita berdiskusi bersama teman-teman. Saya punya pengalaman karena kemarin saya kebetulan sakit ya, orang tuanya ini sakit ke Sangla gitu kan. Agak sedikit berbeda kalau penanganan di rumah sakit lain dibandingkan di Sangla. Kalau di Sangla itu dokternya berkunjung berbanyak. Mungkin Bapak Ibu pernah ke Sangla ya, antar orang sakit atau pernah sakit itu. Kalau dokternya itu datang dia berbanyak, bukan seorang, kadang bertiga, berempat, kadang berenam. Dia mendeteksi satu orang itu berbanyak. Jadi kemungkinan ini jantungnya lemah, tapi mungkin nanti kita cek juga darahnya, cek juga ginjalnya seperti apa, cek juga tensinya bagaimana gitu. Jadi anak kurikulum itu, kurikulum yang kita pelajari sekarang sebenarnya mendeteksi siswa gitu. Ketika siswa itu dia tidak bisa membaca, apakah kita biarkan berlalu seperti itu? Nah, itu pertanyaan kita. Oh tidak Pak, saya sudah melakukan seperti tadi yang Ibu bilang ya. Saya udah begini, saya udah begini. Bagaimana dengan guru yang lain kan itu? Nah, itu pun juga nanti harus ada posisi Ibu. Karena guru itu kan ada 5 posisi. Posisi kontrol, posisi penghukum, posisi pembuat rasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, posisi manajer.
kita tidak disarankan untuk menggunakan posisi penghukum mesin jadi nggak boleh sekarang di posisi penghukum. Nanti bapak ibu pasti kadang-kadang ya akan berpikir yang sing hukum nak sing disiplin. Bapak ibu ingat kita beradaptasi ya, tidak nanti setelah bapak ibu viral diadili oleh netizen baru menyesal ya gitu. Ini harus dihukum, ini lari kamu, jawab kamu. Agama jangan mau jadi bapak ibu viral, dia meling bergerang-gerang. Yakin saya gitu. Apalagi nanti dikejar, bagaimana anaknya, bagaimana suami istrinya gitu. Netizen kan gitu kan. Dia tidak akan mengadili kita aja, tapi mengadili seluruh keluarga. Makanya hati-hati. Kurikulum ini sebenarnya menyelamatkan kita begitu. Jadi disuruh posisinya minimal lah sebagai teman. Jadi bicaranya sebagai teman gitu. Sehingga siswa itu merasa agak nyaman. Kapan bapak ibu bisa curhat dengan rekan kerja? Ketika kan nyaman kan, frekuensinya sama kan. Mungkin ya musuh bercurhat kan gitu kan. Belum ada lagi megerahan ini curhat. Aku seperti mana tahu musuh ya. Itu bisa pasti dengan sefrekuensi. Murid pun begitu. Kadang-kadang dia ketika melihat gurunya udah smile gitu kan, sabar, seperti Pak Darmo ya, ya bahasanya datar itu kan tidak menegangkan, dia akan mau curhat. Karena saya pun peralihan guru dari guru yang kurikulum sebelumnya menjadi kurikulum Merdeka Jadi tahu dah gitu. Kalau kita dulu begitu, karena memang kondisinya gitu kan, terlambat ya berapa menit, sekian menit, apa ganjarannya ini, oh Pak lari 10 kali, oh iya gitu. Sekarang nggak bisa begitu, nggak bisa. Makanya beradaptasi. Kalau Bapak Ibu nanti bilang, oh berarti kurikulum dulu lebih bagus dari sekarang, janganlah. Kita kan belum berusaha maksimal untuk kurikulum ini. Makanya posisi kontrol itu sebagai teman dulu. Nah, jangan pernah melewatkan hal-hal seperti itu berlalu begitu saja. Jadi kalau misalkan bertemu dengan siswa seperti itu, nah bagaimana kita sebagai, karena guru diibaratkan sebagai petani Bapak Ibu, memelihara tanaman. Kita bisa bayangkan ketika petani ini berbanyak sekarang, semuanya beda-beda takaran pupuknya itu. Harusnya dia dikasih 1 gram, yang ada ke lanjut 20 gramnya bang. Kengkeng pirat punya kayu itu gitu ya. Jadi samakan persepsi apa yang harus dilakukan, karena ini PR buat kita untuk generasi kita. Oh mungkin kalau di kami dulu di pasca sarjana itu ada matrikulasi istilahnya seperti tadi, ada waktu khusus untuk menangani mahasiswa sebelum lanjut ke jenjang berikutnya. Matrikulasi istilahnya, kita dikasih pembelajaran di luar SKS gitu. Nah terkait dengan ini nanti lebih lanjut lagi, mungkin dari saya tidak bisa maksimal, tapi saya yakin Bapak Ibu guru punya ide untuk itu. Kalau saya tanya satu persatu pasti punya ide. Gimana sebaiknya ini? Bagaimana? Nah sekarang jangan berimajinasi dengan ide saja, tapi bagaimana kita setelah kumpul ini, oh ini lo harus kita terapkan, lakukan. Dan ingat, tidak ada orang tua yang mau anaknya terlahir bodoh kan gitu ya. Tapi pasti mereka ingin anak saya harus bisa. Nah, kalau kita nanti menyerahkan ke orang tua menyerahkan balik, makanya ke sekolah gitu. Itu nanti mungkin dia mainkan gitu. Nah, itulah menjadi PR untuk kita sebagai guru, bagaimana mengatasi hal-hal seperti ini. Saya tukar pengalaman sedikit, tapi kalau memang tidak sesuai ya dilupakan gitu ya. Saya pernah di SMA mengalami mempunyai siswa seperti itu. Sekarang dia jadi satpam, badannya besar. Kalau dilihat dari segi body udah serem itu Bapak Ibu, menakutin, tapi tidak bisa baca. Itu zamannya dulu SMS, tapi Nokia berapa ya? 710 yang gitu ya, Polarit ya masih. Kita pendekatannya dengan SMS. Nggak pernah saya telepon, tapi SMS. Saya suruh baca, saya suruh putar balik. Mungkin kabari, dia tidak mau nggak jawab, telepon dulu. Ini Pak, apa ada Pak? Tapi nanti. Nah. Akhirnya dia berusaha untuk kasih tahu temannya. Minta bantuan ke teman. Saya terus lakukan itu. Saya kasih tahu, belajar nanti kecil. Akhirnya yang ada teman, sih maju, suratnya dong, yang kena maju. Jadi pendekatan seperti itu wajib kita lakukan oleh ya sebagian besar guru, jangan satu guru. Karena kalau satu guru aja melakukan itu yang lain cuek, siswa akan lebih memandang, oh ada bapak ini baru rajin lagi.
biar ada nilai sesuatu ilmuwan kan gitu. Tapi dengan catatan pendekatan adalah pendekatan yang humanis. Jangan jadi blur lengah ini kan. Jelek dan kotor ciri, waduh bahaya situ Bapak Ibu. Ya, karena siswa saya ada kok yang begitu ingat dia jak buron. Ya asalnya Pak nih Pak. Ya kan ya. Orang belau campuran ini di kapal pesiar terkebeli jadi Bapak Ibu gitu ya. Bisa bilang sandi. Ada tinggalannya buronnya tidak nggak motor gitu kan. Gitu ya. Nah, artinya kan apa ya? Membekas gitu loh, membekas ya, hati-hati. Ya, membekas di hati murid saja. Murid itu ketika opak benar Bapak Ibu, benar nggak? Cai benar lagi papan saya ini, benar ya? Tapi membekas. Nanti ketika dia sukses, maka itu dikembalikan berlipat-lipat ke kita. Biasanya kayak hati-hati. Nah, nggak lupa lagi ya. Jadi makanya guru dituntut ikhlas untuk mengayomi siswanya, melayani siswa. Kira-kira begitu, karena pemahaman kita kepada siswa itu harus diganti dengan pemahaman yang dulu. Kita harus memang benar-benar melayani siswa. Nah, terkait kembali dengan siswa yang tidak bisa membaca, ayo menjadi PR kita bersama, bukan PR kepala sekolah, bukan PR Wakasek, tapi PR untuk guru-guru di sini. Dan yakinlah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu bisa menyelesaikan itu, kebahagiaannya jauh lebih besar daripada Bapak Ibu memarahi siswa, kemudian siswa itu jadi disiplin. Itu tidak terlalu bahagia gitu. Tapi ketika anak itu tidak bisa baca, Bapak Ibu lakukan pendekatan humanis, tiba-tiba dia bisa baca, suatu saat dia dapat pekerjaan. Ini gara-gara Pak Denny tidak nih. Terus itu sudah kan bukan macam. Masih ada ini. Makasihnya Bang luar biasa. Mungkin Bang lebih gitu ya. Yang apokat itu misalnya apa gitu. Jadi pengalaman saya begitu. Kita pancing-pancing. Sekarang dia jadi satpam. Kemarin pernah datang ke sekolah karena ada kejawali di sekolah. Dulu tuh Bang, yang dulu kadang tukang pukul belum ngerti. Bos, udah panggilannya bukan guru lagi, Pak Guru, bos. Kasih nah. Wih, gitu kan. Nah, jadi kebahagiaan itu muncul ketika anak didik kita berhasil kan gitu ya. Tapi kalau anak didik kita tidak berhasil, nanti kan kayak masih asalnya. Jadi kami mohonkan, kami titip juga anak-anak kita ya, anak-anak generasi penerus ini, Bapak Ibu jangan pernah melewatkan anak-anak seperti itu. Kalau memang Bapak Ibu temukan, diskusi dulu. Seperti ini dah, yuk kita gimana mengatasi ini. Cara model dokternya disanglang, kan saya mungkin dokternya gini, sih nah atasnya dulu terus mati deh bang. Pasien liu nih, dia semua ya kan mungkin begitu. Pasti dia mengejar, kan caranya anak pasien itu sembuh. Ya minimal tidak 100% ya 50%, 60%. Dan jangan pernah Bapak Ibu guru berpikir seperti ini. Subur Pak, bukan mudah keadaan orang lain. Waduh, dia masih belum mana itu. Nah, ketika ngomong seperti itu, berarti posisi Bapak Ibu belum sepenuhnya ada di posisi teman, pemantau, apalagi bisa ke manajer. Kalau Bapak Ibu memanggil siswa di awal sudah dalam posisi penghukum, itu nggak bisa naik ya, susah naik. Penghukum itu gini, kamu nggak bisa baca, bodoh sekali kamu. Nggak turun lah dia. Apa begini? Singlah aja ini bapak nih cuma itu menghukum. Membuat rasa bersalah siswa. Udah turun dia nggak mau naik dia ininya. Kalau sekarang itu namanya pembulian Bapak Ibu, membuli siswa namanya. Jadi jangan seperti itu. Dan memang itu tidak boleh. Nanti hati-hati Bapak Ibu ada rekaman nanti, aduh nangis kita. Jadi pokoknya bahwa penanganan memang dengan cara penuh dengan kesabaran, kasih sayang, dan mohon dibantu. Karena orang tua itu menitipkan anak-anaknya ke kita. Kalau SMP sih masih mending, kalau SMA kadang-kadang akalnya luar biasa gitu ya. Jadi susah mengatur, tapi kalau sudah ada Bapak Ibu satu bisa di posisi teman aja udah beda sekali. Apalagi posisi pemantau dan posisi manajer, nanti dijelaskan lagi sama Bapak. Ya, kira-kira begitu Bapak Ibu. Jadi mari Abang Sing Pocong nih ada penjelasan dari guru penggerak, calon guru penggerak. Nah ini PR buat kita. Terima kasih Bapak. Jarang ada yang mau mengungkapkan seperti itu, tetapi tidak usah khawatir. Tidak ada pengaruh nilai untuk sekolah kok. Ya
nih ya Pak Diana menilai sekolah kita buruk. Enggak, saya nggak menilai itu gitu. Dan malahan ini yang bagus. Ketika ada yang datang, kita diskusi seperti ini kan dapat pengalaman, benar nggak? Ayo orang luang di sekolah ini luar biasa, Pak Uti piala, tapi di tengah bobrok. Kapan kita bisa maju? Kalau saya datang pengawas saya ke sekolah, saya bilang gitu, Pak ini kok kurang gini. Ngomong kadang-kadang kepala sekolah gitu kan. Benar. Nah pengawasnya kasih kita ilmu, kalau di sekolah ini gini loh, kepala sekolah ini loh. Nah kita kan bisa terapkan. Itulah kemajuan pendidikan. Jadi bukan mengarang cerita. Ya. Kira-kira itu Bu, Bapak ya. Ayo nanti di kompol bisa diskusikan apakah anak itu nanti dipanggil satu-satu, bukan dipanggil sih jajaki dia sih bisa coba jalan bagian ini tuh bisa bagian ini nanti rawatlah dan pantaulah perkembangannya. Misalkan nyen kedemenin gitu Laura, coba tulis Laura sih bisa Pak apa ngajen gitu. Ini kedemanin Mary, coba tulis Mary. Si bisa Bu, ibu mantu. Awang lu gitu lagi dipantau, tapi bukan berarti mengganggu pelajaran ya, tidak. Cuma kalau itu rutin cara ngajar panak di awal sebelum TK kan. Bapak Ibu masih ingat nggak? Nah, jadi saya tanya dulu ya, belum punya anak ya. Ayo segera Pak. Segera Pak. Pernah nggak ngajarin anak kecil belum bisa baca? Bukan langsung bisa dia kan, tapi pelan-pelan dan berkelanjutan. Proses berkelanjutan ini yang kita kadang lupakan. Nah, aduh mana Bu, sudah mana lagi masih bangun itu kadang kan gitu. Nanti kalau Bapak Ibu lelah, operlah ke yang lain gitu kan. Nah, Bu lanjutin Bu, Ibu dulu. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu berkarma baik seperti ini. Dan saya udah bahas kemarin ya waktu kita berkolaborasi secara online bersama fasilitator, apa sih makna dari literasi? Program sekolah literasi, numerasi, masih semacam kayak gimana literasi gitu kan. Tadi menarik itu Bu, ada gambarnya, ada hurufnya, otomatis dia kayaknya seperti ini nah coba baca terus kenapa sih kan gitu. Menarik itu Bu, nanti diulaskan Bu ya. Jangan berpikir ketika kita membuat sesuatu pengembangan orang, biasanya teman-teman yang berpikir underestimate itu gini, serem deh kan gitu ya. Tapi keinginan tugas lagi dari guru kan memang seperti itu. Aman dari guru, aman sing idang itu, Pak mungkin mengenai tugas guru nih. Loh itu loh tugas utama guru. Di mengenai orang gitu. Memang itu tugas utama. Bukan dia tugas utama, rencana murid macet. Itu dah tugas guru. Itu. Saya dulu sering bilang kalau itu tugas guru nih isi lain murid. Mana aku saya tugas guru nih dagang gitu. Itu tugas utamanya. Terlalu banyak mengambil tugas tambahan saya bilang gitu. Misi dagang, misi gojek kan, misi apa itu kan tugas tambahannya banyak kan. Sehingga tugas utamanya dilupakan gitu. Jadi tugas utama itu harus fokus. Kira-kira itu saya melihat aura-aura yang kita mau coba nih kan gitu ya. Ayo, nanti saya masih ada waktu 4 kali lagi di sini. Mudah-mudahan ada perkembangan ya pada aura Bapak Ibu. Bapak Ibu, mari menanam karma yang baik untuk anak didik kita. Otomatis nanti yakinlah anak-anak kita juga pasti ada yang nolong. Pasti. Karena itu karma pala. Ketika anak didik anak orang lain kita tolong sampai tidak maju, berkembang pesat. Suatu saat anak kita ketika di sekolah memerlukan pertolongan ditolong. Saya mengalami itu, terus mengalami itu. Makanya saya kalau ada siswa-siswa yang bermasalah tidak bisa saya lepas. Pasti terus pantau sampai dia lepas dari masalahnya, sampai dia mandiri ya, itu harapan yang luar biasa untuk kita. Begitu kira-kira Bapak Ibu, mohon maaf agak panjang kalau tentang siswa saya menggebu-gebu sekali ini Bu ya. Karena saya waktu kesiswaan di sekolah ya. Saya waktu kesiswaan di sekolah itu. Makanya, harus nih, jangan ada murid malas. Ayo kunjungan rumah gitu. Ayo kunjungan rumah, ada apa di rumahnya gitu. Sampai tahu akar masalahnya. Karena cita-cita saya dulu dokter. Ya, dan buktinya saya sekarang tercapai. Dokter. Iya, terus kan dokter juga mengatasi lebih dari dokter. Karena bahkan atasnya murid sakit kayak caranya gitu kan murid ya macam-macam lah. Melahirkan dokter juga kan.
Oke, terima kasih banyak. Kira-kira Pak ada ini lagi ya? Oke, kita lanjutkan mungkin lagi 15 menit Pak ya. Setelah itu membaca puisi. Boleh direkam ini ya dari Pak Masuknya ada baca puisi. Setelah itu kita Oke. Gitu ya. Oke, terima kasih. Silakan. Baca puisi. Harus itu ceketnya. Ya, terima kasih Pak. Oke, kita kasih pause Pak. Merdeka. Oke, Bapak Ibu. Jadi untuk berikutnya ini ada sedikit apa namanya tagihan Bapak Ibu. Jadi saya sebarkan lembaran, mohon dituliskan seperti apa ide Bapak Ibu sendiri. Ya, nanti sebentar mungkin sampai ada 2 orang saya suruh memaparkan sedikit apa yang Bapak Ibu maksud. Baru terakhir penutup dari saya pembacaan puisi. Terima kasih. Ice. Oh, baiklah. Nih. Oh, Jerry ngisi juga enggak? Kameramen enggak ya? Iya, kameramennya ya. Kameramen itu guys. Ya Bapak Ibu 5 menit saja Bapak Ibu ya. Udah sampai menit nih. 5 menit kan udah.
TikTok aja konsernya. Ayo semua kan? Sudah. Bicara. Udah diambil Pak Dani? Kita warga sekolah itu sekolah meningkatkan potensi murid. Kan ini siswa semua. Siswanya aja jadi. Udah selesai, diambil aja nanti. Keluar. Oh, gimana? Siap-siap lu disuruh ngomong ya? Nanti ditanyain. Makanya tulis-tulis. Saya dan guru lain suara saya paham bahwa siswa adalah generasi emas. Jelasin lagi enggak harus pendek-pendek gitu aja. Nanti bisa dikembangkan lagi kalau saya. Kalau lagi dipanggil suruh baca pekan kalau di kualitas itu nggak apa-apa. Bilang aja udah bandera. Nah, udah bandera. Oke Bapak Ibu, jika sudah mungkin ada perwakilan
satu dari ibu-ibu, satu dari bapak-bapak. Ya, mungkin yang pertama saya berikan kesempatan kepada Ibu Ella. Nanti yang bapak-bapaknya saya suruh Pak Wali. Oke, silakan Bu Rizka. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi kuesioner yang saya isi ini semua berpusat pada siswa ke bawah ya. Langsung dibaca aja Kang. Kita memimpikan murid-murid yang pertama bertakwa, kreatif, mandiri, inovatif, peka dan simpatik. Ya. Semoga ke depan kita bisa mempunyai murid yang seperti itu. Kedua, kita percaya bahwa murid adalah sesuatu yang sangat berharga dan perlu dikembangkan potensinya. Karena kita tahu setiap siswa itu memiliki multitasking ya, jadi semua mempunyai kemampuan berbeda-beda. Jadi kita yang harus menggali dan memfasilitasi mereka. Di sekolah kita mengutamakan siswa ya atau murid. Jadi karena itu adalah pekerjaan utama kita, bagaimana kita menggali potensi mereka. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa kita mempunyai kewajiban untuk membimbingnya ya. Terus kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk mengembangkan bakat siswa untuk menjadi generasi emas. Dan yang terakhir, saya dan guru lain di sekolah sangat paham bahwa murid adalah generasi emas. Itu saja sih ya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Ibu Sisti. Lagi satu kepada yang wakili Pak Warsan, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Warsan. Jika saya membacakan pertama, kita memimpikan murid yang cerdas dan berkarakter, berlandaskan betul belajar Pancasila. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah unik dengan kecerdasan mereka masing-masing. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan humanis dalam mendidik yang disampaikan oleh Pak Madi. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka punya kecerdasan mereka masing-masing. Kita warga sekolah ini yakin untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian yang terakhir, saya dan guru lain sekolah, saya paham bahwa murid memiliki potensi yang mesti kita fasilitasi agar potensi mereka berkembang. Kan? Terima kasih Bapak. Mari kita kasih plus untuk kita semua. Jadi lembaran itu saya mohon dikumpulkan. Saya sebagai penanya pelaporan nanti dari hasil kirimasa. Oke Bapak Ibu, kemarin lanjut lagi kemarin. Dari tiang makin sedikit membaca puisi Bapak Ibu. Terus saya akan mencobakan membawakan puisi. Saya mulai Bapak Ibu. Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai liat, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai liat itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelep, dan gunung-gunung yang lainnya, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi aku lagu Batak yang ku dengar, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkuran Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang ku dengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung berkutut menyanyi di pohon ditiup angin sepoi-sepoi, bukan lagi
Aku mendengarkan guru berkutub. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah-wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-bersinar, Pak, merdeka! Pak, merdeka! Pak, merdeka! Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih. Mungkin itu dari Tia. Bapak Ibu selebihnya mohon maaf. Oke, Bapak Ibu, karena tidak lagi ada hal yang perlu ditanyakan, disampaikan, kita akhiri pertemuan hari ini dengan mengaturkan Parma Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya.